Halo gengs, ketemu lagi di channelnya Cadan. Seperti yang gua janjiin, gua akan membahas perbandingan antara handphone yang lagi hype banget, Poco X3 Pro dan Poco F3 5G. The Beast versus the Phoenix, mid-range versus flagship, 3,5 sampai 4 juta versus 5 juta sampai 5,5 juta. Ya, perbandingan ini untuk memberikan kalian benchmark terkait fitur-fitur yang didapetin, sehingga harapannya lebih mudah untuk menjatuhkan pilihan. Oke, kita langsung masuk ke body dan desain. Nah, yang paling menarik perhatian gua adalah desain Poco F3 5G ini dengan lekukan frame-nya ini ya. Bodinya terpisah rapi di antara layar dan bodi belakang. Warna Arctic White ini premium banget ya. Walau frame bodinya dari plastik, tapi finishingnya cakep banget. Jadi Poco F3 ini masih sangat mikirin soal desain, jadi nggak terlalu bulky kayak X3 Pro. Baterai F3 itu kecil ya, 4520 mAh. Jadi bodinya ini dijaga tebelnya hanya 7,8 mm. Juga lebih ringan, hanya di bawah 200 gram, ya ini 196 gram. Layarnya juga flat, enak dibuat ngegame dan jari lu nggak gampang kepleset. Poco X3 Pro ini desainnya nggak ada bedanya dibandingkan Poco X3 NFC ya. Yang berubah tuh cuma di sisi layarnya sekarang udah Gorilla Glass 6. Terus Poco X3 Pro ini kerasa gede dan berat karena baterainya juga gede, 5160 mAh. Dia tebel juga 9,4 mm dan berat juga 215 gram. Sekarang masuk ke layar. Sayangnya Poco X3 Pro ini masih menggunakan panel IPS LCD. Ya iyalah, harganya 3 jutaan gitu. Full HD, refresh rate-nya udah 120 Hz dan touch sampling rate-nya udah 240 Hz. Dibandingkan ponsel di kelas 3 jutaan ini jelas kerasa ya, speknya tingginya itu kerasa. Tapi kalau dibandingin sama F3 5G ya layarnya emang kerasa jauh, karena Poco F3 5G ini menggunakan AMOLED. Emangnya LCD sama AMOLED itu beda ya? Segitu jauh bedanya. Ya kalau lu banding-bandingin samping-sampingan, iya jauh banget bedanya. Oke, balik ke Poco X3 ya. Jadi bisa dibilang kalau Poco X3 NFC itu adalah versi standar, maka Poco X3 Pro itu ya versi Pro. Intinya buat orang atau konsumen yang pengen lebih kenceng lagi. Nah, oke, kita balik lagi. Kenapa gue bilang layarnya tuh jauh? Karena layar Poco F3 5G ini udah memakai Dynamic AMOLED E4 yang seger banget, yang fresh. Ini yang baru banget ini. Baru aja dikenalin. Ini adalah layar Android pertama yang punya tingkat kecerahan 1300 nits ya kalau nggak salah ya. Udah support juga HDR 10+, jadi warnanya akan lebih tajam dan menonjol, juga lebih irit 15%. Nits itu sebenarnya untuk mengukur kecerahan layar ya. Flagship sekarang itu kecerahan maksimalnya 1200 nits. Jadi udah di atas layar ponsel flagship saat ini. Nah, dampaknya apa? Di angka 1300 nits ini layarnya akan terang banget di bawah sinar matahari. Jadi cocok buat lo yang sering melakukan kegiatan outdoor. Oke. Nah, Poco F3 ini layarnya 6,7 inci tapi masih Corning Gorilla Glass 5 ya. Sama-sama Full HD, refresh rate-nya 120 Hz juga, HDR10+ tadi gue sebut, dan touch sampling rate-nya ini 360 Hz. Nah, ini istimewa. Jadi secara spek 360 Hz ini sangat tinggi ya, karena flagship sekarang ini rata-rata ada di 240 Hz. Kalau udah di atas 300 Hz itu kalau kata Alvin Se, country directornya Xiaomi, itu spek pro gamer. Jadi kalau lo bener-bener hobi ngegame atau memang atlet e-sport, ini akan kerasa banget. Lanjut ke slot. Nah, ini deh nih minusnya Poco F3 adalah dia nggak punya slot memori eksternal. Jadi bagi gamer, konten kreator, atau emang orang yang heavy user yang jadi segmennya Poco sebenarnya 256 GB itu kadang memang masih kerasa kurang ya. Tapi alasan lain nih sebenarnya soal 5G ya. Jadi karena Poco F3 ini udah disiapkan untuk 5G, udah feature proof. Jadi ketika 5G nanti masuk ke Indonesia, kalian nggak perlu memori yang besar-besar. Jadi aplikasi video dan tugas berat lainnya itu semuanya di streaming langsung lewat jaringan 5G yang latensinya rendah dan cepat. Semuanya dikerjain di cloud. Nah, itu sih sebenarnya tujuannya.
Nah, Poco X3 Pro yang belum punya 5G itu punya slot memori eksternal nggak tanggung-tanggung sampai 1 TB. Kalau untuk kartunya, Poco X3 Pro itu menggunakan SIM 1 plus hybrid antara SIM atau micro SD. Kalau Poco F3 pakai dual nano SIM card. Oke, lanjut ke prosesor. Poco F3 5G ini menggunakan chipset Snapdragon 870 7 nanometer dan GPU Adreno 650. Ini 3 hal yang perlu kalian ingat aja ya. Nah, Poco X3 Pro menggunakan Qualcomm Snapdragon 860 sama-sama 7 nanometer dan GPU-nya adalah Adreno 640. Nah, tapi kalau dibandingin sama Poco F3 ini jauh juga ya. Snapdragon 870 ini adalah penerus 865 dan 865 plus, jadi lebih kenceng lagi. Kalau dibandingin skor Antutunya itu 42% lebih baik Snapdragon 870 dibandingkan 860. Jadi kerasa banget bedanya ya. Bagaimana dengan pengujian langsung? Ketika coba langsung memang untuk bermain game atau multitasking nggak begitu terasa jauh banget. Tapi emang Poco F3 Pro ini jauh lebih stabil dan jarang ada frame drop di game-game berat gitu. Lanjut ke sound, sekarang Poco F3 5G dan Poco X3 Pro ini sama-sama menggunakan speaker stereo. Tapi mungkin karena body Poco X3 Pro ini yang lebih bongsor ya, jadi kedengeran dentuman suara bassnya itu lebih kerasa, lebih gede gitu. Ditambah lagi Poco F3 5G ini nggak punya lubang headphone jack. Mungkin sesuai dengan segmen penggunanya yang udah sekarang pakai TWS atau earphone wireless dan juga earphone kabel USB Type C. Minusnya tuh cuman emang kita nggak bisa ngecas sambil dengerin musik, itu doang sebenarnya. Nah, Poco X3 Pro tetap punya slot jack 3,5 mm. Tapi memang nggak, menurut gue ya, sekarang ini lo harus cari handphone yang dilengkapi yang namanya dual speaker. Apalagi kalau ada tambahan gimmick kayak Dolby Atmos atau apapun lah, itu emang kerasa bedanya buat lo main game. Itu nggak ketupan, suaranya tetap kenceng, dan suara yang keluar tuh akan tebel dan renyah dan lebih gurih gitu. Itu penting banget. Oke, next ke spek kamera. Jadi kedua HP ini berbeda. Poco X3 Pro yang harganya 3 jutaan itu pakai 4 kamera ya. Kamera utama 48, ultrawide 8, makro 2 dan depth sensor 2. Sementara Poco F3 5G memakai 3 kamera aja cukup. Kamera utama 48, ultrawide 8, telemakro 5 megapiksel. Dan beda lain adalah di kamera selfie. Poco F3 5G sama-sama 20 megapiksel yang berbeda dari aperture-nya atau bukaannya aja. Jadi Poco F3 5G ini bisa menangkap cahaya lebih bagus. Oke guys, mari kita bandingin Poco F3 dan Poco X3 Pro. Kita coba di bagian backlight-nya. Masih bagus nggak ya? Oke. Kita coba, mereka masih seimbang nggak? Kira-kira bagusan yang mana? Dan memang hasil gambar yang ditangkap kedua HP ini juga berbeda. Bedanya apa? Gini gue jelasin. Jadi Poco F3 5G ini mampu menangkap tingkat kontras lebih tinggi atau lebih tajam dibandingkan Poco X3 Pro. Tapi bukan berarti Poco X3 Pro ini jelek ya. Poco X3 Pro ini hanya terasa lebih natural. Ini soal selera ya. Yang jelas emang dynamic range yang ditangkap Poco F3 5G itu lebih perfect. Ini bisa kelihatan dari shadow dan highlightnya. White balance-nya juga lebih natural Poco F3 5G. Dan perbedaan paling signifikan yang gue perhatiin adalah Poco F3 5G ini lebih pintar dalam menangkap gambar. Nah, loh, pintarnya di mana? Jadi gua coba foto subjek orang yang background belakangnya kayu, hasilnya kulit dari subjek itu diperhalus dan objek kayu di belakang tetap kelihatan serat kayunya gitu. Sedangkan hasil tangkapan yang sama dengan Poco X3 Pro tampak lebih natural kulit orangnya, tapi serat kayu di belakangnya nggak tajam. Jadi seperti nggak ada serat kayunya. Ini membuktikan bahwa AI prosesor 870 yang ada di Poco F3 5G itu lebih baik dalam memproses tangkapan dari kameranya ya.
AI-nya ini diklaim bisa sampai 15 tops. Oke, catatan lain, lensa ultrawide di dua handphone ini emang kerasa kurang, cukup standar dan kurang tajam. Lagi-lagi emang ya Poco ini fokusnya ke prosesor ya, performa. Jadi kalau lo mau kamera bagus ya ambil Xiaomi, mau desain bagus, layar bagus tapi tetap murah, ambil Redmi Note 10 atau 10 Pro. Jadi ya kebutuhan tiap orang beda-beda. Oke, masuk ke kesimpulan ya, emang secara spek, secara desain, secara performa, jadi Poco F3 ini emang terasa jauh banget kelasnya ya dibandingkan dengan Poco X3 Pro ya, dalam hal desain, layar AMOLED, kamera, prosesor dan lain-lain. Tapi sebenarnya Poco X3 Pro ini di rendah harganya udah sangat mengungguli kompetitornya ya di kelas mid range. X3 Pro ini dikhususkan buat orang yang merasa butuh spek tinggi dibandingkan Poco X3 NFC biasa, karena Snapdragon 860 itu juga berada di kelas yang berbeda dibandingkan Snapdragon 732G yang digunakan Poco X3 NFC gitu. Oke, thank you udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.